Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara sekalian. Kita akan segera mulai ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Joshua dan Saudara Jessica. Kita akan menyambut kedua mempelai memasuki ruangan ibadah beserta keluarga yang akan didahului oleh Bapak Pendeta Paulus dan juga Penatua Ori dan juga Ibu Paul. Jemaat, kami mohon berdiri. For he
Mari jemaat kita awali ibadah kita dengan keyakinan akan pengakuan demikian. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang membentuk dan memberkati setiap keluarga. Amin. 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 Salam bagimu, salam bagimu, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Selamat pagi, Shalom. Kita bersukacita pada pagi ini karena kita menghantarkan kedua saudara kita, Yosua Washington Simbolon dan Jessica Gabriela Tapiori, untuk menghadap Tuhan, untuk meminta diteguhkan dan diberkati pernikahannya. Dalam kebaktian pernikahan kudus ini, bersama kita kedua keluarga besar yang menyertai. Karena itu saya mohon berdiri Bapak Wilmar Sabar Dantes Simbolon dan Ibu Selvina Lumban Tobing. Beliau berdua adalah orang tua dari Joshua Washington Simbolon. Dan bersama kita juga Bapak Hermanus Adolf Tapiori dan Ibu Wahyu Sulistianing Tias Rahayu. Beliau berdua adalah orang tua dari Jessica Gabriela Tapiori. Terima kasih untuk kehadiran kedua orang tua. Silakan duduk. Juga saya mau tanya, mana keluarganya Joshua? Boleh angkat tangan? Wah, ini banyak banget ya. Saya dengar datang dari Jakarta. Dari mana lagi? Kalimantan, Bali, Amerika. Wah, baik. Keluarganya Yosua yang tinggal di Jogja ada? Oh, malah sedikit ya. Ya, nih. Berarti Joshua memang cocoknya tinggal di Amerika. Ya. Bagaimana dengan keluarga Jessica? Mana? Angkat tangan. Oh, banyak juga ya. Datang dari mana saja? Jakarta, Surabaya, Malang, Batam. Yang di Jogja? Enggak ada juga ya. Kenapa kalian menikahnya di Jogja ya? Ini luar biasa ya. Artinya pernikahan ini mempersekutukan kedua keluarga besar dari berbagai tempat dipersekutukan lewat pernikahan ini. Puji Tuhan. Mari kita awali ibadah ini dengan mendengarkan pembacaan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Biarlah dengan keyakinan yang Yesus ajarkan kita membangun keluarga kita dengan penuh cinta. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Pujilah, pujilah,
dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, umatlah dunia, bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkan Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur boleh dipersekutukan melalui kebaktian, peneguhan, pemberkatan pernikahan kudus pagi ini. Dan kami bersyukur boleh membawa saudara kami Joshua Washington Simbolon dan Jessica Gabriela Tapiori untuk menghadap Tuhan, untuk memohon Tuhan berkenan meneguhkan dan memberkati pernikahan mereka. Kami juga bersyukur karena boleh dipersekutukan dengan kedua keluarga besar yang hadir saat ini. Baik keluarga besar dari Bapak Wilmar Sabar Tante Simbolon, maupun juga keluarga besar dari Bapak Hermanus Adolf Tapiori, beserta keluarga semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur boleh dihantarkan sampai di tempat ini dengan selamat. Dan karena itu kami mohon Tuhan berkenan menyucikan dan menguduskan setiap kami. Ampunilah ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan dan layak boleh ikut kebaktian yang kudus ini. Secara khusus kami juga menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal hingga akhir dalam tangan pertolongan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saya akan membacakan bagian Alkitab Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18 yang saya baca sampai ayat 14. Saya juga mau mengajak Joshua dan Jessica membaca dari tempat saja bagian ini, karena ayat ini sungguh sangat indah. Buat Bapak Ibu yang sudah menikah, saya ajak juga membaca ayat ini. Yang belum menikah, dibaca dalam hati. Ya. 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca dan merenung, tapi hidup dalam sabda Tuhan. Mari kita sambut dengan pujian. Sabdamu Bapa bagai air segar. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, ubahkan nuraniku bersaksi.
Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji. Bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji. Bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Hari ini sampai akhir nanti. Hari ini sampai akhir nanti. Shalom. Shalom. Saudaraku, kalau ditanya apa yang membuat orang Kristen itu bahagia? Jawabnya apa, Joshua dan Jessica? Apa yang membuat orang Kristen itu bahagia? Kasih, baik. Tapi bisa dijelaskan sedikit? Bapak Ibu yang sudah menikah maupun yang belum, apa yang membuat orang Kristen bahagia? Bisa menjelaskan? Dari pengalaman menikah. Yang sudah menikah lebih dari 20 tahun? Coba angkat tangan, yang sudah menikah lebih 20 tahun? Ya baik, harus bisa jawab. Ya. Kalau enggak berarti bukan pasangan Kristen yang baik. Ya. Apa yang membuat orang Kristen bahagia? Jangan jawabnya uang loh ya. Ya. Jangan jawabnya apa? Joshua ingin bahagia kan? Dalam pernikahan? Apa yang akan membuat kalian bahagia? Nah, yang membuat kalian bahagia, lihat teks ini. Tolong slide-nya. Kalau kalian menghayati ayat ini, termasuk seluruh Alkitab, tapi ini yang menjadi fokus kita. Akulah gembala yang baik, kata Yesus. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, dan seterusnya. Jadi apa yang membuat kita sebagai orang Kristen bahagia? Pertama, karena kita memiliki Kristus Sang Gembala Agung. Wow, itu membuat kita bahagia. Karena kita memiliki Dia yang menyelamatkan kita, yang memelihara kita, menggembalakan kita. Tapi itu belum puncak kebahagiaan. Lebih hebat lagi, karena Dia mengajak kita menjadi seperti Dia. Menjadi gembala yang baik, itu yang membuat hebat. Karena kita tidak cuma digembalakan, tapi kita diajak menjadi pribadi-pribadi gembala. Karena itu seorang suami yang baik, seorang istri yang baik, kalau dia berbahagia, memiliki hati dan cinta seperti Kristus. Jadi apa bahagianya? Karena kita nggak cuma memiliki Kristus, tapi diajak menjadi seperti Kristus. Artinya saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke-11, Yesus berkata, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita diajak punya level cinta yang paling tinggi, paling berkualitas. Cinta agape. Karena kita dicintai Kristus dengan cinta yang paling tinggi. Dan kita diajak untuk memiliki cinta pada level paling tinggi. Cinta yang siap memberikan nyawanya. Siapa yang harus punya semangat itu? Ya baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Harus punya jiwa gembala seperti Yesus. Kira-kira Joshua dan Jessica bagaimana? Apakah kamu ingin memiliki hati dan cinta seperti Yesus? Kalau Yosua tidak punya jawaban lain, harus ya. Kenapa?
Karena waktu bapak mamanya memberi engkau nama, ya nama itu kan terkait dengan doa dan harapan. Namamu siapa? Lah ya, Yosua itu? Betul. Tapi Yosua itu juga nama Ibraninya Yesus. Jadi kamu itu Yesus kecil. Yeah. Kelihatan kayak Yesus enggak Jessica? Waktu pacaran tuh loh kelihatan kayak Yesus apa kayak siapa? Yosua Hamasia ya. Yesus. Dan kau harus belajar. Gak cuma dicintai Yesus. Tapi mencintai seperti Yesus. Pada level cinta yang paling tinggi. Sampai memberikan nyawanya. Joshua kalau semoga tidak terjadi ya. Tapi kalau pada waktunya nanti engkau harus sampai dengan memberikan nyawamu, kira-kira kamu mau? Karena ini hari pernikahan dia ngomong begitu ya. Coba besok kalau mulai maaf ya, semoga tidak terjadi. Tapi umumnya pernikahan, mulai pasangannya menjengkelkan. Ya. Mulai dia dianggap kurang perhatian. Mulai dia dianggap kurang ini, itu kurang ini, itu kurang ini. Kira-kira kamu masih pada level cinta seperti Kristus? Atau melorot cintanya seperti setan. Ya. Tadi Yesus gembala yang baik, kita diajak memiliki Kristus, tapi juga memiliki hati dan cinta seperti dia, cinta yang paling berkualitas. Nah, semua pasangan Bapak Ibu yang di sini yang sudah menikah dan yang mau menikah atau ingin menikah, coba, apakah Bapak Ibu sudah memberikan level cinta paling tinggi? Jangan-jangan baru beda pendapat sedikit sudah cekcok, marah. Ya. Lah mana itu level cinta paling tingginya? Level cinta paling tinggi, jangankan kok nyawa. Hati, waktu, hidup saya berikan. Artinya enggak eman waktu, selalu punya perhatian dan seterusnya. Pada level cinta paling tinggi. Kalau angka 0 sampai 10, Kristus itu 10. Nah, level cintanya. Nah kalau kita ya mungkin nggak 10 lah ya. Tapi mungkin paling tidak ya 8 atau 9 harusnya berjuang ke sana. Tapi ngomong-ngomong buat yang sudah menikah, level cinta Anda pada pasangan, perhatiannya, pelayanannya, kesabaran yang kau berikan, pengampunan yang kau berikan, coba dikasih angka 0 sampai 10 di angka berapa? Ini kalau yang saya tanya pasangannya jawabnya bisa mengejutkan ya. Coba, kira-kira suamimu level cintanya berapa? Dulu sih ngakunya 9 Pak, kenyataannya 3 Pak. Ya, bisa jadi begitu deh. Joshua, berbahagianya kita karena kita punya Kristus. Punya contoh bagaimana mencintai pada level paling tinggi. Yang kedua, karena kita digembalakan oleh Kristus dengan pemeliharaan Sang Gembala Agung. Pemeliharaan yang terbaik. Sehingga kita bisa berdoa, kita bisa memohon pengampunan dan selalu ada pengampunan. Sehingga kita ada selalu berkat, pemeliharaan, penyertaan. Pendek kata, dia gembala yang sangat baik. Pada level pemeliharaan terbaik. Tapi itu bukan berita satu-satunya. Kristus ingin kamu melayani Jessica dan Jessica melayani kamu juga dengan belajar seperti itu. Dengan level pemeliharaan, perhatian, merawat hidup untuk dia pada level yang paling tinggi. Jadi kalau kemarin kamu kerja untuk cari duit, untuk menyenangkan dirimu, sehingga makin lama kamu banyak makan, ya, mulai besok ingat kamu bekerja bukan untuk dirimu, tapi untuk merawat, melayani, untuk cintamu pada Jessica dan keluarga. Ya. Pada level yang paling tinggi. Jadi kalau baru kerja sedikit sudah mengeluh, aku capek nih kerja demi kamu. Wah udah gitu aja, katanya janjinya dulu memberi nyawa. Ya. Ini baru kerja dikit sudah ngomel, ya. Baru apa sedikit sudah mengeluh. Ya. Jessica kira-kira apakah engkau juga bersedia menjadi seorang istri, seorang ibu yang memberi perhatian, merawat,
memelihara keluargamu, suamimu pada level yang tertinggi. Kalau dulu kan kamu masih anak mami, ya, diperhatikan oleh orang tua, mulai besok kamu sudah harus menjadi gembala bagi suamimu, bagi anak-anakmu. Lalu yang ketiga, diceritakan di ayat yang ke-13 dan 12-13, diceritakan seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba itu melihat serigala meninggalkan domba-domba lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Jadi di sini ada dua mental. Mental gembala, ada serigala dihadapi. Ada kesulitan dihadapi. Dia penuh tanggung jawab karena siap memberikan nyawanya. Yang satu lagi mental orang upahan yang tidak punya cinta. Ada serigala, lari dia. Enggak mau peduli, lari dari tanggung jawabnya. Kenapa? Takut, rugi. Ngapain saya harus susah-susah gara-gara dia? Ya biar saja, saya toh bukan apa-apa, lari. Kira-kira Joshua dan Jessica, kamu berdua punya mental seperti apa? Gembala atau mental orang upahan? Kenapa? Karena pernikahan mulai hari ini kau menikah, mulai besok persoalan mulai datang, ya kan? Ya selalu demikian. Namanya kita masih hidup selalu ada masalah. Masalah itu bisa karena perbedaan, bisa karena beda prinsip, bisa karena banyak. Termasuk masalah bisa datang karena situasi yang tidak kita inginkan. Tahu-tahu ada musibah, tahu-tahu ada ini, itu dan sebagainya. Semua kemungkinan itu bisa terjadi. Sekarang tergantung mentalnya. Kalau mental gembala itu hadapi. Serigala datang pun hadapi. Tidak takut, tidak gentar, tanggung jawab. Tapi kalau mental upahan apa? Ada serigala, saya lari. Dan serigalanya pernikahan itu banyak. Terutama serigala yang wajahnya cantik. Kamu di Amerika banyak orang cantik loh. Oh, jangan gitu. Kamu sampai tempat kerja nih cantik. Kira-kira apa kamu masih ingat Jessica kalau gitu? Yo, kalau masih hari pernikahan ya. Enggak ya. Kamu ingat apa? Serigalanya nih banyak loh. Apalagi kalau serigalanya itu malatnya mulai kedip satu. Iya. Mulai senyum. Kak Jo. Wah. Gimana kamu? Iya. Wah, rugi juga ya, ini serigalanya cantik ya. Jessica, cowok Amerika lebih ganteng loh. Wah, tinggi, ganteng. Ya mungkin lebih ganteng dari saya lah ya. Iya. Tuh orang Amerika, kira-kira apa kamu nggak tertarik? Ya. Kalau sampai di sana, ada cowok perhatian kamu, hati-hati itu. Itu serigalanya datang itu. Lalu serigala yang lainnya sering merusak rumah tangga adalah ekonomi, kesulitan ekonomi, masalah, dan banyak sekali serigala pernikahan. Kalau kalian nggak siap, ya saya malah lari. Contoh persoalan yang mungkin terjadi, semoga tidak ya, semoga tidak. Kadang-kadang namanya orang ingin punya anak, kadang-kadang Tuhan tidak langsung memberikan anak, kan? Kadang-kadang kita berdoa dulu, minta dulu setahun, 2 tahun, ada sekian tahun baru diberi Tuhan anak. Atau bahkan ada yang Tuhan beri karunia untuk tidak memiliki anak. Ya tergantung Tuhan kan. Dan seterusnya. Pada saat pergumulan itu wah berat. Kadang-kadang serigalanya bisa datang. Ya kan. Wah tahu begini saya menikah lagi aja. Dan seterusnya. Pendek kata, banyak serigala dalam kehidupan sekeliling pernikahan. Kalau nggak siap mental upahan ya milih lari, milih cerai. Dan hari ini banyak sekali pasangan-pasangan yang milih lari, milih cerai, milih meninggalkan pasangannya, milih tidak setia. Tapi ingat, kita bahagia karena punya Kristus. Mentalnya gembala. Mental gembala yang selalu punya pengampunan pada level tertinggi. Punya pemeliharaan pada level tertinggi. Cinta pada level tertinggi. Yang terakhir, di ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Kristus mau mengenal kita pada level pengenalan yang paling dalam, yaitu hati kita, pikiran kita.
Ini pengertian yang luar biasa. Padahal dia adalah Tuhan. Mau mengerti kita pada level yang paling dalam, paling baik. Membangun relasi yang paling indah. Karena dia mengenal kedalaman hati kita. Namun kita juga diajak menjadi suami, menjadi istri, menjadi pribadi yang belajar punya pengertian, pengenalan seperti Kristus itu. Belajar memahami, mengenal pada level yang paling baik, paling dalam. Hatinya, pikirannya, coba dipahami. Kalau soal fisik, saya tidak meragukan. Pasti Joshua dan Jessica sudah hafal ini begini. Kalau hati, sudah paham belum kalian? Mengenal hatinya, pikirannya, keinginannya, kebutuhannya, dan seterusnya. Dan yang paling penting tujuan hidupnya, dan sebagainya. Ayo bangun. Saling mengenal pada level yang paling baik. Kalau itu yang kalian lakukan, kalian akan mampu menghadapi setiap musim. Ya musim kan kalau di dunia ini musim panas, musim gugur, termasuk musibah, masalah, banyak sekali. Mari bersikap seperti gembala yang tetap rendah hati, sabar, tanggung jawab, selalu memikirkan solusi, perhatian demi kebaikan dombanya. Seorang suami yang baik selalu berpikir untuk kebaikan pasangannya. Demikian juga sebaliknya. Dan di situ firman Tuhan menjadi utama. Jadikan kehendak dan firman Tuhan dihidupi dan diberlakukan. Kenapa? Karena dialah role model kita, teladan kita, inspirasi kita. Saya digembalakan, saya mau jadi gembala. Saya nggak mau jadi mental upahan. Saya dicintai, saya akan mencintai seperti dia. Saya dimengerti, saya akan belajar mengerti mendalam seperti dia. Saya akan belajar punya mental seperti Kristus. Seperti namamu, Joshua. Jessica, arti nama Jessica apa? Tanya orang tuanya yang ngasih hadiah itu. Nama itu kan inspirasi sekaligus doa dan harapan. Jessica artinya hadiah pemberian dari Tuhan, setahu saya itu. Ya. Dan itu bisa juga itu feminin dari Yonatan katanya begitu. Ya feminin Yonatan tapi itu hadiah pemberian dari Tuhan. Jadi kamu tuh hadiah dari Tuhan. Bukan cuma buat orang tuamu, buat Joshua. Ya. Tapi jadilah hadiah yang betul-betul hadiah. Ya jangan cuma bungkusnya bagus, dibuka song. Kan banyak kan hadiah gitu ya. Wah itu dalam permainan di sebuah acara gereja itu pernah itu. Wah tukar menukar kado, dibuka kadonya isinya kosong. Wah jangan begitu. Jadilah betul-betul hadiah. Dengan apa? Dengan firman yang kamu hidupi. Dengan firman yang kamu berlakukan. Dan jadilah orang yang selalu menjadi pembelajar. Yang selalu mau mengevaluasi diri. Selalu siap menghadapi setiap tantangan. Nah itulah yang membuat kita bahagia. Jadi membuat kita bahagia bukan karena cuma dicintai Tuhan. Tapi belajar mencintai seperti Tuhan. Belajar menjadi gembala seperti dia. Itulah kebahagiaan seorang suami. Ketika memberikan hidupnya pada level tertinggi buat pasangannya. Itulah kebahagiaan seorang istri, Jessica, ketika engkau memberikan dirimu pada level tertinggi buat pasanganmu, buat kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu teduh. Saudara Joshua Washington Simbolon dan Jessica Gabriela Tapiori, saudara berdua telah memohon agar pernikahan saudara diteguhkan dan diberkati di tengah jemaat ini. Dalam kebaktian ini sebagai hamba Yesus Kristus, saya akan melayankan peneguhan dan pemberkatan pernikahan kudus bagi saudara berdua disaksikan oleh keluarga dan jemaat di tempat ini. Tujuan pernikahan Kristen atau Kristiani untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh, untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah, untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Beberapa ayat akan saya kutip ya.
Hendaklah sebagai suami istri saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu kepada yang lain dalam hal saling mengasihi, saling menghibur dan saling mendukung. Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 4. Maka Tuhan yang mengawali perjalanan hidup pernikahan saudara berjanji, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Dan kelak jika Tuhan berkenan, kalian akan dikaruniai anak atau anak-anak dari Tuhan. Inginnya punya berapa anak? 5. Wah, yang seneng orang tuanya 5. Kok ada 12 sekalian? Ya, supaya jadi kesebelasan sepak bola, ya kan? Ingin punya anak berapa? Kalau Tuhan boleh, Jessica, 1, 2, 1 aja. 2. Lalu kok malah debat di sini ya? Ya nanti dirundingkan di rumah ya. Ini tinggal 1, 2, apa 3 gitu ya. Tapi berapapun yang Tuhan izinkan, didiklah mereka mengenal Sang Gembala Agung dan memiliki jiwa seperti gembala. Seperti kita dipanggil untuk menerima Sang Gembala dan hidup sebagai mana Sang Gembala inginkan. Kalau itu yang kalian teladankan dalam sehari-hari, kamu akan bahagia sekali. Dan ingat, di dunia ini apalagi di negara-negara luar, banyak sekali orang-orang Kristen atau Kristiani yang tidak serius, bahkan meninggalkan keyakinannya. Dan kiranya kamu, keluarga dan anak-anakmu kelak justru sebaliknya, menjadi teladan dan terang di tengah dunia. Amin. Mari kita akan berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Kini saatnya kami mohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk meneguhkan dan memberkati pernikahan kudus buat Joshua dan Jessica. Biarlah kasih setiamu menyertai mereka, sehingga mereka merasakan betul kehadiran Tuhan, baik saat ini dalam kebaktian yang meneguhkan dan memberkati mereka, maupun dalam setiap hari kehidupan mereka. Mereka bisa mensyukuri kasih Allah dan belajar hidup dengan kasih seperti yang Yesus teladankan. Kasih pada level yang tertinggi, yang paling berkualitas. Kasih agape satu sama lain. Berkatilah Joshua dan Jessica ya Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan berkenan meneguhkan, memberkati mereka. Amin. Semua baik. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua
di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Paduan suara dari tim sending HKBP Pondok Bambu. Kami persilakan.
Sekarang kita akan mendengar janji setia kedua mempelai satu kepada yang lainnya, dimulai dari mempelai pria. Jessica Gabriela Tapiori, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Sekarang kita akan mendengar janji setia mempelai wanita pada pasangannya. Joshua Washington Simbolon, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambil engkau sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus dan akan mengasihimu pada waktu kelimpahan dan kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Berdoa ya. Saudara Joshua Washington Simbolon dan saudari Jessica Gabriela Tapiori. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Amin. Melihat paduan dulu. Bapa yang di surga, kami berdua bersujud di depan-Mu di altar mulia. Saling mengucap kata berserah setia, ingin hidup berdua tetap teduh cinta. Semoga Engkau berkati niat suci ini. Padu menjadi satu di dalam nama-Mu. Bapa yang di surga, bimbinglah kami agar cinta yang suci
Allah yang Maha Murah memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah-limpah dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam kasih setia, di dalam ibadah, dan di dalam kesucian. Amin. Kami mohon bangkit berdiri. Pujilah hari semesta, sumber segala dunia, surga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk. Joshua dan Jessica, kini kalian berdua adalah pasangan suami istri di dalam Tuhan. Bagaimana perasaanmu, Joshua? Bahagia. Ini detik-detik pertama kamu punya istri. Bagaimana perasaanmu, Jessica? Kamu ingin mengekspresikan rasa cinta dan bahagiamu pada istrimu? Silakan. Kameramen sudah dapat momen? Ya diulang lagi, makanya jangan cepat-cepat ya. Ya. Freeze dulu ya. Oke. Udah ya. Sekarang kita akan melakukan serangkaian tindakan simbolis. Dan kita akan melihat pemasangan cincin satu pada yang lainnya. Sini adik. Ya, sini. Adik di sini. Ya. Kalau ada anak kecil di dekat kita itu artinya kalian diharapkan suatu kali bisa merawat anak dengan baik. Ya. 5. Kan adik, iya. Joshua Washington Simbolon, lihatlah cincin yang melingkar tanpa ujung ini. Jadikanlah ini tanda cintamu yang tidak akan pernah berakhir. Cinta pada level tertinggi, tanpa batas, tanpa syarat pada istrimu. Jessica Gabriela Tapiori, kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku padamu. Oke. Jessica Gabriela Tapiori, lihatlah cincin yang melingkar tanpa ujung ini. Jadikanlah ini tanda cintamu yang tidak ada batas pada level tertinggi buat suamimu. Joshua Washington Simbolon, kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Disandingkan. Ya. Cincin tanda cinta kasih sejati
Mereka akan menyalakan lilin keluarga mereka. Cincin tanda cinta kasih sejati telah mengikat dua hati. Di hadapan altar yang suci ini, Demikianlah mereka bukan lagi dua, tapi satu di dalam Tuhan. saling serah diri. Di hadapan altar yang suci ini, cinta kita kan abadi. Badai serta taufan kan ada, namun cinta kita takkan goyah. Tuhan beri jalan serta cahayanya, mengarungi samudera cinta. Tuhan bimbinglah kami berdua, berlayar dalam bahtera. Tuhan bimbinglah kami berdua, hidup seturut sabdamu. Badai serta taufan kan ada, namun cinta kita takkan goyah. Beri kami kasih serta cinta sepanjang jalan hidup kami. Terimalah Alkitab ini dan jadikanlah dasar dan pedoman hidup pernikahan saudara berdua. Dan camkanlah, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terimalah. Sebagai anak yang selama ini dilayani orang tua, dididik, dikasihi, mereka juga ingin menyatakan cinta dan syukur dan sekaligus mohon doa restu. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan
dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tahu di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Sebagai pasangan yang sudah diberkati oleh Tuhan, mereka ingin menyatakan syukur kepada Tuhan. Ini menjadi persembahan sulung keluarga mereka. Selanjutnya, kedua orang tua dan keluarga dan buat jemaat sekalian yang ingin menyatakan syukur pada Tuhan, bisa memberikan persembahan syukur di keranjang-keranjang di dekat tempat duduk Bapak Ibu sekalian. Di keranjang di baris kedua dan di tengah untuk jemaat sekalian. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekarang saya minta kedua mempelai untuk berdiri di tempat. Saudara Joshua Washington Simbolon dan Saudari Jessica Gabriela Tapiori, kini masyarakat sudah mengakui saudara sebagai pasangan suami istri yang sah. Karena pernikahan saudara berdua sudah diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan dan disaksikan oleh keluarga dan jemaat di tempat ini. Dan terus berlakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan keluarga saudara, agar saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Yang silakan balik menghadap jemaat, keluarga dan jemaat. Inilah pasangan baru yang hadir di tengah saudara. Dukunglah dalam doa, nasihat, dan dimanapun mereka berada, bagi Bapak Ibu yang adalah keluarganya, terus berikan nasihat, dukungan, supaya mereka bisa terus memberikan level cinta yang terbaik buat keluarganya. Terima kasih, silakan duduk. Dan kita akan mendengar kesaksian pujian. Persembahan pujian dari keluarga Pardede. Kami persilahkan. Yang andalkan Tuhan, yang hidup dalam persekutuan dengan Allah, bahagia yang taat dan patuh padanya, perbuatannya semua yang baik, semua adalah baik.
kesayangannya waktu tidur. Kaum perempuan berasal dari lelaki, dan lelaki itu lahir dari perempuan. Hamba ataupun merdeka, lelaki atau perempuan, semua adalah sama, berasal dari Sang Allah. Didiklah anak menurut cara yang patut, agar mereka bertambah arif bijaksana, agar mereka sepanjang hidupnya baik dan taat serta takut kepada Tuhan. Bahagia keluarga yang andalkan Tuhan, yang hidup dalam persekutuan dengan Allah. Bahagia yang taat dan takut padanya, perbuatannya semua yang baik, semua adalah baik. Perbuatannya semua yang baik, semua adalah baik. Perbuatannya semua yang baik, perbuatannya semua yang baik. Mari jemaat kita akan naikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan pernikahan kudus ini berjalan dengan baik. Bahkan Tuhan berkenan meneguhkan dan memberkati pasangan Joshua dan Jessica. Tuhan, kami menyerahkan pasangan ini yang memasuki hari-hari pernikahan mereka hari ini. Supaya baik Joshua Washington Simbolon maupun Jessica Gabriela Tapiori bisa menjadi pasangan suami istri yang sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam kehidupan pernikahan mereka. Dan yang sungguh-sungguh belajar memiliki hati dan cinta seperti Kristus Sang Gembala Agung dalam hidup pernikahan dan hidup keluarga mereka. Supaya mereka belajar memberikan yang terbaik bagi pasangannya seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Kami juga berdoa kalau pada waktunya nanti Tuhan berkenan mengaruniakan mereka anak atau anak-anak, berikan mereka kemampuan dan hikmat untuk memelihara, mengasuh, dan menjadi teladan buat anak-anak karunia Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua keluarga yang dipersekutukan melalui pernikahan ini. Berkatilah Tuhan keluarga besar dari Bapak dan Ibu Wilmar Sabar dan Simbolon, juga keluarga besar dari Bapak dan Ibu Hermanus Adolf Tapiori. Bila segenap keluarga dan kami semua dipersekutukan merasakan sukacita, tapi sekaligus mereka juga saling membangun satu sama lain. Dan kami juga berdoa untuk segala acara yang terkait dengan pernikahan ini, baik sebentar pagi jam 10 di tempat yang sudah disediakan maupun juga rangkaian acara-acara yang lain yang sudah direncanakan. Berkatilah ya Tuhan supaya semuanya berjalan dengan baik dalam cuaca yang baik. Berkati juga ya Tuhan untuk hari-hari ke depan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati keluarga Joshua dan Jessica ini dengan berkat-berkat-Mu. Bila Tuhan berikan mereka kesehatan, kecukupan, pekerjaan yang baik, ekonomi keluarga yang baik, dan juga kemampuan untuk hidup sebagaimana Kristus
memberi teladan, menjadi gembala yang baik di tengah-tengah kehidupan. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami serahkan juga semua kami yang hadir saat ini. Berkatilah ya Tuhan supaya keluarga kami masing-masing menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Dan jadikan kami sadar bahwa untuk membangun kebahagiaan, kami semua harus belajar memiliki karakter gembala seperti Kristus. Punya mental gembala seperti Kristus. Yang memberikan pengorbanan, yang memberikan cinta, pengertian, pengampunan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa-doa syafaat kami ini. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita akan menyanyikan bersama Kasihkan Milik Kita. Berbagi suka dan duka, walau ada perbedaan, kita satu hati dalam ikatan kasih bersama. Di mana ada gelap tawa, senyum manis mimpi indah, kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Di mana anak-anak nyanyi, terdengar sentuhan hati, kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Andai kasih satukan hati dan harapan jadi kenyataan. Walau kita jauh terpisah, tetaplah bersatu. Kasih satukan kita bersama. Di mana ada gelap tawa, senyum manis mimpi indah, kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Di mana anak-anak nyanyi, terdengar sentuhan hati, kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Kasihkan milik kita, kasihkan milik kita, kasihkan milik kita, kasihkan milik kita. Di mana ada gelap tawa, senyum manis mimpi indah, kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Di mana anak-anak nyanyi, terdengar sentuhan hati, kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Saudaraku, untuk hidup bahagia, jadilah orang yang mau menerima Kristus dan menjadi gembala seperti Kristus. Dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilahkan duduk untuk mengambil saat teduh sejenak. Baik, kami mengundang untuk mempelai berdua berdiri di altar disertai oleh kedua orang tua masing-masing. Dipersilahkan. Selanjutnya kami mempersilahkan perwakilan dari keluarga untuk memberikan sambutan. Puji Tuhan, kebaikannya yang luar biasa boleh kita rasakan dan kita nikmati di dalam ibadah persekutuan pernikahan yang kudus Joshua dan Jessica. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Paulus Lee yang sudah memimpin kita di dalam kebaktian terlaksana dengan baik. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih kepada pemusik dan pemandu yang dengan sepenuh hati melayani kami dan memandu kebaktian ini. Demikian juga kami mengucap syukur majelis jemaat dan seluruh karyawan di dalam penyelenggaraan ibadah ini sehingga berjalan dengan hikmat dan tertib. Tidak lupa kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Six Voice dengan lagu-lagu yang merdu kami sungguh sangat menikmati. Terima kasih kepada tim doa HKBP Pondok Bambu yang sudah memberikan lagu pujian dan juga mengucapkan terima kasih kepada paduan suara keluarga besar Pardede. Kami sangat menikmatinya, terima kasih. Dan kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia yang dengan sigap mengambil setiap momen di dalam acara ini untuk diabadikan. Terima kasih semuanya. Kami juga berterima kasih kepada tim bunga yang sudah menata tempat ini dengan keindahan, keharuman dari bunga-bunga yang hidup ini. Terima kasih Bapak. Kami terima kasih juga kepada segenap keluarga, panitia, jemaat, simpatisan maupun handai taulan yang telah menghadiri dan mendukung acara pemberkatan ini. Tak lupa kami juga mengundang Bapak Ibu yang terkasih kepada tulang hula-hula kami, juga seluruh hadirin yang terkasih untuk bersama-sama menuju Balai Sinta Wanita Tama yang tempat resepsi pernikahan yang akan berlangsung nanti jam 10 resepsi dan jam 12 rencana pesta adat. Dengan kebahagiaan momen yang indah ini kita bisa menikmati bersama. Ya, dan juga menjadi berkat bagi Joshua dan Jessica. Sekali lagi kami ucapkan
Atas kehadiran Bapak dan Ibu, doa restunya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, boleh diambil gambarnya, silakan. Sudah cukup? Baik, Bapak Pendeta dan Ibu Majelis serta Bapak Majelis mengucapkan selamat kepada keluarga. Disusul nanti Bapak Ibu Jemaat yang hadir di tempat ini. Dipersilahkan Bapak Ibu Jemaat yang hadir di tempat ini untuk mengucapkan selamat. Kemudian nanti untuk foto, ada foto keluarga dari keluarga Mbak Jessica keseluruhan. Setelah Bapak Ibu Jemaat mengucapkan selamat kepada kedua orang tua dan juga mempelai berdua. Dipersilahkan nanti keluarga dari Mbak Jessica untuk mempersiapkan diri setelah ucapan selamat dari jemaat untuk berfoto bersama. Tetaplah bersatu, kasih satukan kita bersama. Di mana ada gelap tawa, senyum manis mimpi indah, kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Di mana anak-anak nyanyi, terdengar sentuhan hati, kita hidup bersama dalam
Bapak Ibu dipersilahkan untuk keluar melalui pintu utara. Karena di pintu utara sudah disiapkan makanan kecil oleh keluarga. Silakan bagi Bapak Ibu yang akan meninggalkan ruangan ibadah ini untuk keluar melalui pintu utara. Karena oleh keluarga sudah dipersiapkan makanan kecil bagi Bapak Ibu semua. Walau ada perbedaan, kita satu hati dalam ikatan kasih bersama. Di mana ada gelap tawa, senyum manis, mimpi indah, kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Di mana anak-anak nyanyi, mendengar sentuhan hati, kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Bagi Bapak Ibu yang akan berfoto bersama mempelai, dipersilahkan menunggu sejenak untuk beberapa kelompok nanti. Yang pertama dari keluarga Bapak Ibu Tapiori, kemudian nanti dari paduan suara keluarga, dari paduan suara keluarga Pardede, dan juga dari paduan suara atau kelompok vokal sending HKBP. Kita bersama. Mana ada gelap tawa, senyum manis, mimpi indah, kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Di mana anak-anak nyanyi, terdengar sentuhan hati, kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Kasih tak milik kita, kasih tak milik kita, kasih tak milik kita, kasih tak milik. Paduan suara keluarga Pardede akan foto sekalian, bisa berkumpul bersama, berbaris, nanti sekalian diambil gambarnya. Kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Sudah satu kelompok ibu-ibu foto sekalian. Ya. Ini dari Oh, BKS Marturia ya setelah. Iya, dari paduan suara keluarga Pardede dipersilahkan mempersiapkan diri untuk diambil gambarnya. Ya, sekalian berbaris dari paduan suara keluarga Pardede untuk bersiap diambil gambarnya. Ya. Today
Ya, paduan suara keluarga Pardede, diambil gambarnya. Siap? Siap ya. Setelah itu dari BKS Marturia. Dan kemudian disusul oleh keluarga dari Kak Jessica. Siap ya Bapak Ibu? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi, bebas, kayak bebas. 1, 2, 3. Oh sebentar, ada satu dari fotografer. Satu kali lagi Pak, satu kali lagi foto. Ya siap, foto siap. Lagi. Ya, gaya bebas. 1, 2. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari ibu-ibu BKS Marturia juga akan diambil gambarnya. Bagi Bapak Ibu yang akan meninggalkan ruangan ini, silahkan keluar melalui pintu utara di sana. Ya, ibu-ibu dari BKS Marturia untuk diambil gambarnya sebentar. Oh sudah tadi, sudah saya kembalikan. Sudah. Tadi ada yang ambil, ibu saya tidak ambil. Ya, ibu-ibu dari BKS Marturia silahkan mempersiapkan diri untuk diambil gambarnya. Ya, siap. Ya, siap. Ya. Pakai HP dulu ya, pakai HP. Siap. Kayak bebas. Ya, satu kali lagi dengan foto. Kayak bebas. Satu kali lagi. Ya, terima kasih ibu-ibu. Keluarga Tapiori mempersiapkan diri. Keluarga besar dari Kak Jessica. Ya, foto bersama. Ya, setelah ini ya Bu ya. Mari mempersiapkan diri di belakang. Oh ya. Ya, keluarga Tobing mungkin perlu diambil gambarnya ya. Ya, untuk keluarga Tobing dipersilahkan untuk berhenti sejenak di altar untuk diambil gambarnya. Sebentar ya Bu ya. Ya, mari keluarga Tobing siap untuk diambil gambarnya. Dipersilakan untuk berbaris diambil gambarnya.
keluarga Tobing, kemudian keluarga Tapiori, kemudian disusul dengan keluarga Simbolon. Setelah ini keluarga Tapiori ya. Mari silakan mengantri di sini. Ya, agak maju. Betul. Ya, ini foto bersama keluarga Tobing. Mari Bapak Ibu, keluarga besar Tobing. Ya, siap. Keluarga Tobing diambil gambarnya. Bapak Ibu, bisa ada yang di sebelah sana? Ya. Ya, siap ya keluarga Tobing. Siap. Ada keluarga Tapiori, setelah itu keluarga Simbolon. Ya. Siap, siap, lihat kamera, lihat kamera. Siap, lihat kamera. Lagi. Lagi, gaya bebas. Ya. Baik, keluarga Tapiori dipersilahkan. Setelah itu keluarga Simbolon mengantri setelah keluarga Tapiori. Dipersilahkan keluarga dari Kak Jessica. Ya, pelan-pelan. Ya, siap. Keluarga besar Tapiori. Ya, siap. Masih ada kosong, ya. Oh ya, ini tinggal satu lagi ya. Ya, tinggal satu. Ya, mohon.
keluarga Simbolon, silahkan yang terakhir ya, karena nanti masih bisa berfoto di gedung. Nanti di gedung resepsi, Bapak Ibu masih bisa diambil fotonya. Ya. Terakhir ini keluarga Simbolon, silakan. Hati-hati. Nanti di gedung resepsi, gedung Sinta masih bisa diambil foto kembali keluarga. Manten berikutnya soalnya. Jam 11. Jam 11 manten. Nah, saya ke sana. Ya, keluarga Simbolon terakhir, silahkan keluarga Simbolon, kemudian kita nanti Bapak Ibu yang belum berfoto bersama mempelai dan keluarga bisa berfoto di gedung.